Baik bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian, silakan tarik nafas. Lepas pelan-pelan. Yakini seyakinnya kita bisa bernafas, berjalan, makan, minum. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Dan lebih dari itu kita bisa melakukan rangkaian aktivitas ibadah betul-betul tak lain tak bukan merupakan nikmat rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ingat, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang kamu mau dustakan? Nikmat Allah yang mana yang kamu mau dustakan? Diulang-ulangi oleh Allah sampai 31 kali di dalam surat Ar-Rahman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Saya mendoakan ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sekalian yang insya Allah semuanya solihah, baik hati, dermawan, tentunya tidak sombong ya. Dan sebaliknya, tapi rasanya salam sayang satu masih lebih kencang jika dibanding dengan yang banyak ini. Karena itu ingin saya ulangi salam saya. Salam rindu takkan pernah layu. Salam sayang takkan pernah hilang. Salam yang terbaik dan terindah, salamnya ahli ibadah, salamnya ahli surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung dan dengar langsung dari semangat jawab salamnya, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah akan menjadi calon penghuni surga. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Walhamdulillah alladzi qad amarana bil ittihadi wat ta'awun wa nahana 'anit tafarruqi wa tanazu. Alhamdulillahilladzi qad kataba 'alaina fi siyami ramadan aw farada 'alaina bi siyami ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka, rawahu Muslim. Bapak Ibu jamaah sekalian, saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan juga nikmat yang terbesar, terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Toha, surat yang ke-20 ayat yang ke-47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wassalamun ala manittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Bapak Ibu jamaah sekalian, pastikan semua kegiatan aktivitas kita betul-betul niatkan untuk ibadah, mengharapkan cinta ridha Allah. Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti nilainya kecuali betul-betul kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk ibadah kepadaku. Ibadah itu apa? Ibadah itu semua rangkaian yang kita ucapkan, yang kita perbuat lahir batin, dan semua yang kita lakukan semata-mata mengharapkan keridhaan Allah pun sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah. Itulah namanya kaitannya dengan ibadah. Ibadah pun akan diterima oleh Allah, jelas.
Syarat yang pertama harus ikhlas. Ya. Ini masjidnya sudah namanya Al-Ikhlas. Ustadznya Akhlis lagi. Ketemulah sudah. Nah, ya kenapa? Kalau ibadahnya ikhlas tapi nggak sesuai dengan tuntunan Rasul, man amila amalan laisa alaihi amruna fawaraddun. Barang siapa yang melakukan amalan ibadah nggak ada tuntunan dariku dari Rasul, kata, maka amalan tersebut akanlah tertolak. Alhamdulillah, syukur pada hari ini kita masih diberi sehat sempat. Semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik, lebih bisa memberikan manfaat yang banyak untuk diri, keluarga dan orang lain, dan juga bisa istiqomah di atas kebaikan dan kebenaran pun kalau mati husnul khatimah. Amin. Ya kenapa? Ya karena seorang muslim muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya, dan juga baik ilmunya, insya Allah muslim yang seperti ini jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Jadi kalau mau tabungannya banyak, baikin hati, baikin iman, baikin ibadah, baikin akhlak, dan juga baikin ilmu. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan risalah Islam dengan sempurna rahmatan lil alamin. Bapak Ibu jamaah sehat semua? Sehat semua? Ibadahnya lancar? Tambah sabar? Tambah sabar? Makin bersyukur? Yakin sudah gak marah-marah lagi? Kok gak janji? Marahnya biasanya tanggal berapa? Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Baik, saya mau sapa dulu Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas. Aduh, selali ki. Ini kita mau liburan kok malah lali toh. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas. Saling mencintai karena Allah, seiman sesurga. Saling mencintai karena Allah, seiman sesurga. Coba Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas. Masih belum semuanya. Bapak Ibu majelis taklim. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas. Saling mencintai karena Allah, seiman sesurga. Sehidup sesurga boleh, seiman sesurga. Intinya pokoknya akhirnya surga. Praktis saja. Yang penting di dunia ini kita pandai bersyukur, berbakti sama orang tua, ya, menyenangkan, membahagiakan orang tua, keluarga, anak, istri, suami. Bisa memberikan manfaat kepada yang lainnya. Di dunia ini yang penting kita yaitu bahagia, di akhirat masuk surga. Cukup seperti itu. Nah, terus nerah itu apa meneh? Gitu. Nah. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang kajiannya semestinya adalah kita tarhib Ramadan, tapi karena di pelayannya adalah kunci kebahagiaan, maka saya ambil separuh-separuh, ya. Bapak Ibu kalau panjenengan ditanya, pingin seneng terus atau susah? Pingin seneng terus atau susah? Pingin seneng tuh? Nggak mungkin. Nggak mungkin itu. Nggak sunatullah itu. Nggak ada orang tuh ceritanya seneng terus, nggak mungkin. Hidup tak selamanya indah, langit tak selalu cerah. Kalau Bapak Ibu pingin seneng terus, lah kapan panjenengan mendapatkan pahalanya sabar, kapan? Hah, jeta? Seneng terus nggak mungkin. Wong hati itu gejolaknya nggak nyampe 1 menit saja berubah. Contoh nih,
Bu nerima telepon, ding 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 ding. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Putrane jenengan, Bapak Ibu nelpon. Bune, Pak kenapa le? Kenapa, Nduk? Alhamdulillah. Aku bulan ini dapat bonus bosku, majikanku, atasanku beri hadiah aku berangkat umroh gratis. Terus aku dikasih uang sangu 15 juta. Seneng mboten? Alhamdulillah syukur. Alhamdulillah nak emang awakmu ya anak cah soleh, cah soleh HP. Syukurlah nak. Ya wis ya. Nggih, assalamualaikum. Salam. Baru takok teleponnya letakkan ditaruh. Baru modal kring 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 kring. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adine panjenengan. Bapak Ibu. Dek kenapa? Kenapa? Kenapa ngomong? Ibu sedo. Ibu meninggal, sedih enggak? Padahal belum 1 menit. Nggih ta? Makanya kenapa jiwa kita itu lemah, hati kita itu lemah, minta kita kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Wahai jiwa yang membolak-balikkan hati, tetapkan aku di atas agamamu, di atas petunjuk hidayahmu. Karena orang yang sudah jelas-jelas di atas petunjuk hidayah Allah, pasti dia akan bahagia. Karena kunci kebahagiaan itu adalah wassalamun ala manittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam waktu yang singkat ini saya juga akan padatkan materi yang akan saya sampaikan. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu, bulan yang lalu sudah saya singgung tentang kebahagiaan. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara mereka orang-orang yang memasrahkan diri, menyandarkan dirinya kepada Allah. Dia yakin betul tidak ada yang akan memberikan pertolongan, kebahagiaan, keselamatan, kesehatan, kesembuhan, bahkan memberikan kekayaan, bahkan memberikan kedudukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin hanya Allah itu. Makanya dia tidak pernah bergantung kepada selain Allah. Ngapunten lho Bu. Seorang wanita ketika suaminya meninggal, dia nggak boleh mengatakan demi Allah saya nggak mau nikah lagi. Nggak boleh. Nikah lagi halal nggak? Nah, dengan dia mengatakan nggak mau nikah lagi berarti dia mengharamkan yang halal. Nggak boleh. Terus ingkang bener pripun? Mbak Yu ndak nikah maneh. Alah, aku saiki urung mikir, aku saiki arep konsentrasi ngurus anakku. Ning atiku sajane ya cek golek-golek sing pas asline. Nah. Loh, itu malah jujur loh, Bu. Ndak tahu tunggu takdir Allah gitu aja. Nggih ta? Lah nek enten sing dugi ganteng, sugih, pengerten apik. Kinten-kinten ditampa napa ditolak? Memang. Asline nggih ngoten niku. Masyaallah. Enggak boleh mengatakan aku enggak akan menikah lagi. Terserah bagaimana takdir Allah nanti. Ning nek saiki aku cek mikir sik, ngurusi anakku sik, gedhekke anake nyekolahke anak. Ning kok nek sing pas yo insyaallah aku ya cepet ngoten. Semangat dong, nggih ta? Semangat Bapak Ibu kita ingat, kita semangat mati tidak semangat mati. Nggih napa nggih? Maka alangkah lebih baiknya kita semangat. Sehingga pun kalau mati kita insyaallah husnul khatimah. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian. Jadi poinnya tentang poin yang pertama kaitannya dengan kebahagiaan. Jelas kunci dari kebahagiaan itu adalah kita harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Boleh ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. La sa'ada fi hayatina illa bil Quran. La sa'ada fi hayatina illa bil Quran. Tiada kebahagiaan dalam kehidupan kami kecuali dengan Al-Quran. Jadi kalau mau bahagia ikuti, jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup.
Hadza basairu linnasi wa huda wa rahmatul liqaumi yuqinun. Al-Quran ini adalah pedoman hidup, petunjuk rahmat bagi orang-orang yang yakin, bagi orang-orang yang beriman. Tuh orang-orang Cina yang kafir itu dia jalankan ayat ini, tapi hanya dalam hal apa? Pedoman untuk mencari kekayaan duniawi. Lah kalau orang beriman enggak. Ya. Yang penting di dunia ini enggak susah, di akhirat masuk surga. Cukup. Jin apa jin? Kenapa? Buat apa susah? Susah itu cepet menyambungi itu. Bapak Ibu jamaah sekalian, jadi ngapunten ini poin-poinnya sumber nanti insya Allah kita, karena serialnya kebahagiaan ini panjang ya. Jadi siapapun yang menginginkan kebahagiaan ya, kunci awal dia harus di atas petunjuk hidayah Allah. Enggak ada kebahagiaan yang hakiki di dunia ini kalau hakikatnya yang sebenarnya kebahagiaan keberuntungan itu di akhirat. Karena Allah yang menyatakan famang zuziya aninar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Orang yang beruntung, orang yang bahagia, yang sebenar-benarnya beruntung, yang sebenarnya bahagia adalah siapa saja yang dia dimasukkan ke dalam surganya Allah dan dibebaskan, dijauhkan dari neraka. Aminnya mana? Amin. Suwe mentok kok dicoba-cobain sih. Jadi orang yang bahagia sebenarnya menurut Allah adalah siapa saja nanti di akhirat yang dia dimasukkan ke dalam surganya Allah, dibebaskan dari neraka. Ini orang yang bahagia. Cuman kan itu di akhirat. Jadi berarti siapa yang mendapatkan kebahagiaan di akhirat, dia harus dapatkan kebahagiaan di dunia ini. Nah, kebahagiaan di dunia ini adalah apa? Itulah yang kita minta dalam doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik. Jadi, sumber kebahagiaan yang pertama kita harus di atas petunjuk dari Allah, kemudian kita jadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup. Siapa yang dia berbicaranya menurut Al-Quran, pasti ucapannya mengandung nasihat, mengandung ilmu, mengandung hikmah, mengandung manfaat, mengandung ajakan kepada iman, kepada tauhid, kepada zikrullah, kepada ketaatan kepada Allah, dan sekaligus agar menjauhkan segala maksiat dan dosa, kesyirikan, kemunafikan, kemungkaran, termasuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya ada ungkapan mulutmu lidahmu adalah surga nerakamu. Oh, harimau iki lho. Napa enten harimau teng mriki? Teng alas iki lho harimau. Teng Bongdin lho. Jadi yang benar mulutmu lidahmu adalah surga nerakamu. Njen apa njen? Benten. Kula mireng lho niki. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya berkata yang baik. Mengandung nasihat, mengandung ilmu, mengandung hikmah, mengandung manfaat. Ucapan-ucapan yang baik ini nantinya menjadikan pahala, dimasukkan dalam alam kubur. Di dalam alam kubur apa? Itu menjadi cahaya bagi dirinya, dan itu nanti bekal untuk menghadap Allah menuju surganya Allah. Lebih-lebih ibu-ibu ini, kaula pini sepo sampun ngendikaaken, pini sepo sampun ngendikaaken, aji ning kiri gumantung ing lati, aji niri kok gumantung ing busana. Tok. Aji ning kiri gumantung ing lati, aji niri kok gumantung ing busana. Ya ta Bu, paham ta Bu? Harga diri seorang wanita. Wanita itu dikatakan baik dan tidak, salah satunya adalah dilihat dari tutur kata bicaranya. Makanya ngapunten, kalau seorang laki-laki, seorang suami kok punya istri udah kurang cantik, judes, cerewet, bawel, nyinyir, musibah banget itu. Tapi alhamdulillah di sini hamba-hamba Allah yang semua baik, solih solihah. Amin. Tiap malam sholat tahajud,
tiap hari baca Al-Quran, banyak doa zikir istighfarnya, pemaaf penyantun, penyabar, dermawan, nggak pernah marah-marah. Alhamdulillah. Ya, saya akan sebutkan sumber poin-poinnya, nanti urainya bulan selanjutnya, insya Allah. Jadi mau bahagia, satu di atas petunjuk hidayah Allah, kemudian menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Nah, jadi yang dimaksudkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasanah fid dunya itu adalah satu di atas petunjuk hidayah Allah. Yang kedua, ilmunya benar. Kenapa? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian mengatakan suatu, janganlah kalian melakukan suatu, janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian enggak ketahui ilmunya. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata kuncinya apa? Ilmu yang benar menjadikan kita selamat, menghantarkan ke surga. Yang amin dengan berapa orang nih tadi? Ilmu yang benar menjadikan kita selamat, menghantarkan ke surga. Ilmu yang salah menjadikan sesat, menyebabkan neraka. Nauzubillah min. Makanya ilmunya harus benar. Ya. Baik. Kemudian hasanah fid dunia itu tadi di atas petunjuk hidayah Allah, kemudian ilmu yang benar, kemudian adalah saya akan cukupkan sampai poin 3 saja. Ya, yang ketiga adalah yaitu hasanah fid dunia itu juga akan membawa hasanah fil akhirah, yaitu pasangan hidup suami istri yang baik, solih solihah. Dulu saya pernah sampaikan kepada ibu bapak tentang istri dan suami. Ibu-ibu kan sampun dangu to njenengan dados istri? Sampun dangu? Pun kawaan. Kawaan apa kapalan malah? Oh, Masya Allah, peng-pengan nih. Yang ingin saya tanyakan ibu, apa sih artinya istri? Pendamping suami. Pak, kalau suami pendamping agur mulak malik tok. Istri, dengar ini. Istri, apa itu? Istri makna kepanjangan dari istri, ingin selamat terus rajin ibadah. Istri ingin selamat terus rajin ibadah. Setuju Pak? Setuju Pak? Istri napa Pak? Istri napa Pak? Garwani suami ingin selamat terus rajin ibadah. Nah kalau suami apa Bu? Pak, nek suami napa? Suami makna kepanjangan suami selalu usaha agar membahagiakan istri. Masya Allah. Setuju Bu? Ras setuju kebangetan. Suami selalu usaha agar membahagiakan istri. Di sini insya Allah semuanya adalah wanita-wanita yang salihah. Ibu ngerti kan? Ungkapan, ucapan tentang istri salihah itu kan sangat sahdu dan menyentuh kan? Istri yang salihah itu dipandang menyenangkan, diperintah taat, ditinggal amanah. Istri yang salihah itu kata Rasulullah dipandang menyenangkan, diperintah taat, ditinggal amanah. Tapi ditambahkan istri yang salihah itu dalam dirinya ada S3 1C. S yang pertama sayang. Kulo kok yakin, saya sangat yakin seyakinnya. Ibu-ibu itu lagi purik, lagi nesuh. Niku nek Pak jenengan beto anu yatra Soekarno Hatta gangsal iku mangki kipas-kipaske. Sayang. Kinten-kinten apa jenengan kita tetap marah? Halo. Kinten-kinten etok-etoke. Jadi istri yang salihah itu dipandang menyenangkan, diperintah taat, ditinggal amanah.
Tapi kaitannya dengan tambahannya apa? Dia memiliki rasa sayang. Gemati marang suaminya. Waduh, kalau punya istri nggak gemati, sayang, sabar. Wis pripun mon kadane suami ini wis kaya ngono, Pak. Masya Allah, Pak. Aku bakal sabar, Pak. Muga-muga sakitmu cepet. Hah? Cepet mari. Cepet mari apa cepet hilang? Sayang, sabar. Kemudian syukur. Karena banyak wanita yang masuk neraka gara-gara nggak mensyukuri pemberian suami. Apa lagi? Semene apa lagi larang? Enten sing kaya ngonten. Nggih teng mriki. Astagfirullah. Mulane Pak jenengan nggih kedah sabar, Pak. Keuntungan seorang suami yang memiliki istri yang jujur cerewet dan nyinyir, insya Allah suaminya sabar itu. Terus laki-laki kalau mau jadi laki-laki yang sabar, cari istri yang jujur cerewet bawel nyinyir. Astagfirullah. Ya, suami selalu usaha agar membahagiakan istri. Istri ingin selamat terus rajin ibadah. Sayang, sabar, syukur, cinta. Apa itu cinta? Apa itu cinta? CINTA. Apa itu cinta? Cerita indah tanpa akhir. Pak, bapak ini kan seneng kan kalau punya istri yang solihah, Pak? Seneng mboten, Pak? Remen mboten? Ibu-ibu kalau istri solihah itu gimana sih ungkapannya? Kan ungkapan istri solihah itu sangat syahdu dan menyentuh kan? Gimana, Bu? Setiap keindahan dunia hanya istri. Oh, di sini artisnya. Mudah-mudahan ibu-ibu di sini senang ngaji, adik-adik yang belum dapat jodoh semoga Allah cepatkan jodohnya. Amin. Siapa yang mau besanan sama saya nanti tinggal hubungi saya. Saya punya gadis yang pertama sudah nikah. Jadi saya masih punya 3 gadis, 3 bujang. Nanti kita bisi-bisi tetangga aja. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mau bahagia harus punya pasangan hidup yang baik. Cuman pertanyaannya, pasangan hidup yang baik, suami yang baik, istri yang baik itu yang bagaimana? Ada yang mau jawab? Istri yang baik yang bagaimana? Suami yang baik yang bagaimana? Ayo pura-pura mikirnya jangan terlalu lama. Ternyata kalau saya punya kriteria cuma satu saja. Saya kasih kriteria cuma satu aja. Mungkin ustadz yang lain punya 5 atau 10, monggo, tidak ada masalah. Tapi menurut saya istri yang baik, suami yang baik kriterianya cuma satu. Yang gimana itu? Istri yang baik, suami yang baik adalah yang bisa membawa dirinya dan keluarganya menuju surganya Allah. Itu baru baik. Makanya saya ingatkan di poin ini, ngapunten lho Bu, tidak sedikit seorang istri, seorang ibu, mungkin bisa saja dia ustazah, rajin ngaji, zikir, istighfar, sholat, sedekah, masya Allah, hatam Al-Quran, duha tahajud dia. Tapi ternyata dirinya adalah termasuk yang sedang diancam dengan neraka. Istri yang gimana? Ibu yang gimana ini? Ini contohnya misal, ada seorang istri suaminya meninggal. Suaminya meninggal, kan punya warisan. Terus dia bilang sama anak-anaknya, selama mama masih hidup, rumah ini, pabrik ini, kantor ini, kontrakan ini, kendaraan ini gak boleh dijual. Itu namanya si istri ini atau si ibu ini, dia termasuk orang yang ngangkangin warisan. Tahu ngangkangin warisan? Menguasai warisan. Urusannya bukan masalah anak-anak, itu anak saya bukan. Tapi urusannya salah hukum, itu adalah harta anak yatim. Walaupun itu anaknya sendiri. Tapi lain halnya ketika seorang anak atau anak-anak mengatakan, mama, bune,
selama ibu masih ada, selama ibu masih hidup, pakai rumah ini, kendaraan ini, itu kontrakan semua untuk mama, uang kontrakannya untuk mama semua. Kalau itu kesadaran dari anak kita, berarti kita berhasil mendidik anak kita, menjadikan anak-anak kita baik solih-solih. Tapi kalau dari seorang ibu, seorang istri yang suaminya meninggal, dia punya warisan, dia mengatakan tadi, selama mama masih hidup, rumah ini, kendaraan ini, sawah ini, ladang ini, atau kontrakan ini, ya, nggak boleh dijual. Berarti dia sedang diancam dengan neraka. Kinten-kinten wonten mboten sing ngoten. Kinten-kinten wonten apa mboten? Wonten mboten, Pak? Teng mriki. Astagfirullahaladzim. Teng Gunung Kidul. Oh iya, jadi ingat ngomong Gunung Kidul, jadi ingat Pantai Selatan. Siapa sih Bapak Ibu penjaga laut Pantai Selatan siapa? Allah. Sopo sing ngajeni Roro Kidul iki? Istighfar. Kan Allah yang menciptakan langit dan bumi dan alam semesta dan sisinya. Nggih to? Kok iso nemu-nemu niki lho, ngandak-ngandake iki lho. Ki Roro Kidul. Lu Ustaz itu legenda yang sana, enggak boleh diikutin. Ini bukan marah, ini semangat. Nggih? Enggak boleh lagi. Tadi yang jawab Roro Kidul istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah, ya. Saya ulangi, siapa penjaga laut Pantai Selatan? Siapa penjaga laut Pantai Selatan? Gitu dong. Alhamdulillah. Itu kalau kaitannya harta waris, ngamannya ngangkangin warisan. Jadi kalau anak yang menyampaikan itu, kita berarti berhasil ngedidik anak. Nah kemudian Bu, ngapunten nih, tidak sedikit seorang rajin sholat, dzikir, istighfar, baca Quran. Ternyata dia adalah tergolong istri yang sedang nyeret suaminya ke neraka. Mau tahu penjelasannya? Sudah paham belum? Mau tahu penjelasannya? Kasih tahu nggak ya? Bapak perhatikan. Istrinya nyeret ke neraka, suaminya nggak menyadari. Gimana penjelasannya? Contoh, misalkan bapak masih punya orang tua, ibu masih punya orang tua, berarti posisinya sama orang tuanya istri adalah mertua. Kok sebagai laki-laki kok lebih bektinya, lebih baiknya kepada mertuanya ketimbang orang tuanya sendiri. Dan si istrinya membenarkan, itu berarti istrinya sedang nyeret ke neraka. Contoh, bapaknya suami datang, "Kayak Mas, bapakmu teko, pakmu teko." Alah, biasa. Gur nggawa jeruk, nggawa salak, engko mulai-mulai ngutang lah alasane, nyilih duit lah. Serah kapok-kapok. Payah. Terus si suami bilang, "Oh, aku jane ya kurang nyaman." Astagfirullah. Berarti si istri ini sedang menarik ke neraka. Sekedar bertanya, kira-kira ada enggak yang model kayak gitu? Mau tentang mereka, kira-kira ada enggak yang model seperti itu? Nauzubillah min dzalik. Kenapa? Karena seorang laki-laki dengan pernikahan tidak boleh berubah, tetap baktinya kepada orang tuanya. Kalau istri menarik dalam keburukan, jangan mau. Contoh lagi, ya, contoh lagi bilang, "Bu, Rene, apa? Rene. Anu lho Bu, alhamdulillah ya Allah, bulan ini aku dapat bonus 2.500.000. Tapi yang 1.500.000 sing 1.500.000 arep tak keke bapak ibuku gimana?" Ya wis kekno kabeh. Terus kekno kabeh kakek. Terus si suami bilang, "Ora kok Bu, aku gur guyon kok." Bapipun si istrinya bilang begitu. Akhirnya si suami tidak memberi tadi orang tuanya gara-gara ucapan si istrinya tadi, sikapnya istrinya tadi. "Ora lah Bu, kan gue nyeneng ke awakmu, ora aku gur-guyon kok." Maka seperti ini posisinya, berarti si istri sebenarnya tidak sadar sedang narik ke neraka. Sing bodoh suaminya kok ya mau.
Nauzubillah nih. Loh, engkang leres, engkang betul gimana Ustadz yang sebenarnya? Ini contohnya. Bu, sini. Kenapa? Sini. Anu loh, alhamdulillah. Aku ki bulan ini dapat bonus 2.500.000. Terus? Lah sing 2 juta iki arep tak kakek bapak ibuku. Yang 2 juta mau aku akan kasihkan bapak ibuku. Piye Bu menurut pendapat Ibu? Ya Allah Mas, Masya Allah Papa, nanggung banget. Wis berikan semuanya. Berikan semuanya. Maaf loh Pak, aku ki sebetulnya diam-diam juga nabung. Saya tak juga sih ya tabungan nih. Nah, istri, niki, ini loh Pak, nih Mas, ini tabunganku. Sebetulnya aku 8 bulan ini nabung. Ya alhamdulillah, kalau Bapak mau ngasih untuk bapaknya, ibunya, bapaknya Mas, monggo silakan. Aku bersyukur. Kalau Mas seneng, syukur. Aku juga seneng lah. Itu siapa sih aku ini? Diberikanlah tabungannya tadi kepada suaminya agar diberikan kepada orang tuanya suami. Ini namanya istri yang solihah. Jarang. Jen apa Jen? Jarang toh? Makanya ngaji. Setelah ini ibu-ibu yang biasa pernah begitu istighfar Bu. Istighfar. Astagfirullah. Bapak-bapak yang pernah nyakitin, zalimin orang tuanya, lebih sayang, lebih bektinya marang mertuani pun istighfar Pak. Astagfirullahaladzim. Ya, sudah. Yang penting setelah ini mau Ramadan ini tutup buku. Bengkulu Semarang. Dulu. Masya Allah. Nah Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah, itu kita cukupkan sampai di situ. Maka jadilah setelah ini yang istri jadilah istri yang sholihah, yang laki-laki suami jadilah suami yang sholih. Apalagi laki-laki itu Pak, ayatnya hanya untuk laki-laki, bukan untuk wanita. Apa itu? 1, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Kesalahan dosa yang dilakukan oleh seorang istri, suami membiarkan, dia tahu berdosa suaminya. Contohnya istrinya keluar rumah tidak menutup aurat, tidak berhijab. Dia tidak ingatkan istrinya berdosa, suaminya pun berdosa. Loh, enten loh Bu, wanita bilang ini, Ustadz, aku tuh kalau pergi-pergi jauh, aku selalu pakai kerudung Ustadz, aku pakai jilbab Ustadz. Tapi kalau di depan rumah, halaman rumah, ke tetangga, ke warung tetangga, aku nggak pakai kerudung, aku nggak pakai jilbab. Itu gimana ya Ustadz? Enten sekarang manten? Ya, saya jawabnya cuma gini, maaf Bu, kira-kira malaikat nyampe komplek Ibu apa enggak? Ya Ustadz katanya gitu. Bu, menutup aurat itu jilbab. Apa sih artinya jilbab? Apa artinya jilbab? Jilbab itu artinya jujur, indah, luwes, baik, anggun, berwibawa. Jilbab jujur, indah, baik. Jilbab jujur, indah, luwes, baik, anggun, berwibawa. Masya Allah. Suami, ayatnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Maka salah satu tanda seorang laki-laki dia bisa dikatakan kalah pada istrinya, kalau istrinya tidak pakai jilbab, ngumbar auratnya, istrinya mendiamkan. Itu kalahnya bukan hanya kalah dalam ini loh ya, kalah juga di kamarnya, kalah itu. Apunten loh ini. Kinten-kinten jen apa nje? Jen apa nje? Tuh, ibu aja mengakui kok. Astagfirullah. Ya, kemudian ayatnya untuk laki-laki Pak. Apa itu? Wa asiruhuna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik.
Ya. Makanya Rasulullah mengajarkan memanggil istrinya ya Humairah, hai yang kemerah-merahan. Ibu, bapak nimbalin pripun, Bu? Bapak manggilnya gimana, Bu? Bune, ini. Ya Allah, Pak, senajan niku ngapunten lho, senajan misalkan istrinya lemu, ya panggil aja yang mesra. Jangan dudut ini dudut. Reng ini reng, astagfirullahaladzim. Itu belum ngaji, sekarang sedang ngaji dirubah. Insya Allah baroh. Jin apa jin? Semoga ibu-ibu menjadi istri yang solihah. Adik-adik putri ini yang belum menikah juga nanti menyiapkan diri untuk menjadi istri yang solihah. Bapak-bapak menjadi suami yang solih, pemimpin yang baik ya, yang mengantarkan istri dan anak keluarga ke surganya Allah. Amin. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, karena beberapa hari lagi kita akan memasuki Ramadan. Ya. Ayatnya jelas kok. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah difardukan, telah ditetapkan, telah diwajibkan oleh Allah atas kalian, yaitu menjalankan ibadah saum Ramadan sebagaimana umat terdahulu, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang beruntung. Bapak Ibu perlu tahu, dulu sebelum turunnya ayat ini, orang-orang Yahudi Nasrani itu menghina, mengejek. Agamamu kira bener, agamamu itu gak benar. Kaum muslimin, agamamu itu gak benar. Loh. Kok bisa toh? Kok bisa? Nyatanya tidak ada syariat puasa. Kalian ini kan menjalankan puasa hanya meniru-niru kami. Ternyata ucapan itu menjadikan resah, gelisah, galau pada sahabat Nabi. Resah boleh nggak? Resah boleh nggak? Galau boleh nggak? Gelisah boleh nggak? Kalau sering gelisah apa namanya? Kalau sering gelisah apa namanya, Bu? Pak? Kalau sering gelisah apa namanya? Gelisah. Sungguh aku gelisah. Itu aja. Masya. Gelisah. Sungguh aku gelisah. Turunlah ayat ini yang menjadi sukacita gembira ria sahabat-sahabat Nabi. Inilah ayat yang ditunggu-tunggu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, telah diwajibkan atas kalian menjalankan shaum Ramadan sebagaimana umat terdahulu agar kalian menjadi orang yang beruntung. Maka yang masih punya saudara, kakak, adik yang Nasrani atau Yahudi, diberitahulah ayat ini. Ini loh, enggak agamaku yang benar. Karena ada dua ayat. Satu, inna dina indallahil Islam. Satu-satunya agama yang diterima dari Allah hanyalah Islam. Dan ayat tentang puasa jelas sekali. Wahai orang beriman, telah diwajibkan atas kalian menjalankan shaum Ramadan sebagaimana umat terdahulu, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Sebagian kecil aja Pak yang sadar mau masuk Islam, Bu. Yang lainnya tetap aja nggak mau masuk Islam. Padahal sudah jelas turun ayatnya. Kenapa? Ya karena mereka sombong, karena malu, karena hasad dan dengki. Na'udzubillah min dzalik. Makanya sifat marah, dusta, ghibah harus kita jauhkan. Nah, singkatnya Bapak Ibu, Ramadan ini memiliki 3 target. Ingat-ingat, ditulis, dicatat. Nanti semester keluar loh ini ya. Apa targetnya kita menjalankan saum puasa? Al-Baqarah 183 sampai 187, tapi sampai 186 intinya 3. Yang pertama, la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Yang kedua, la'allakum tashkurun. Apa artinya la'allakum tashkurun? Menjadi orang yang bersyukur. Yang ketiga, la'allahum yarsyudun, agar selalu di atas petunjuk hidayah Allah. Jadi saya ulangi, target kita menjalankan saum ada 3. Satu apa? La'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tashkurun, menjadi orang yang bersyukur.
Satu lagi, la'allahum yarsyudun, selalu di atas petunjuk hidayah Allah. Nah, itu targetnya. Saya nggak akan uraikan, sebagai bekal saja, nanti cari sendiri kejelasannya. Yang kedua, ada 2 hadis. Hadis yang pertama bentuknya berita gembira. Hadis yang kedua bentuknya warning. Yuk kita baca hadisnya yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man shoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Jadi barang siapa yang menjalankan saum Ramadan dengan iman yang benar, wahtisaban dengan ilmu yang benar, dan dengan ikhlas mencari mengharapkan keridhaan Allah. Jika 3 ini kita melakukan saumnya dengan iman yang benar, dengan ilmu yang benar, dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dengan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka akan diampuni kesalahan dan dosanya oleh Allah. Sekarang pertanyaan saya, Bapak Ibu, kebaikan ibadah amal solihnya betul-betul sudah baik dan sempurna atau belum? Saya ulangi, amal solih, kebaikan ibadah dan amal solih ibu-ibu, bapak-bapak sudah sempurna atau belum? Sudah sempurna atau belum? Belum. Ya nggak apa-apa. Pertanyaan yang kedua, dosa kesalahan bapak ibu masih banyak atau tinggal sedikit? Saya ulangi, kesalahan dosa bapak ibu masih banyak atau tinggal sedikit? Masih banyak. Bapak-bapak, ibu-ibu pengen masuk surga apa enggak? Pengen masuk surga apa enggak? Cerdas banget. Ibadahnya enggak sempurna, dosanya wakil. Pengen masuk? Alhamdulillah. Cerdas banget. Jamaah alif fasli Pak Nengkau Farinta ini cerdas nih, Masya Allah. Ya, yang kurang sempurna kita sempurnakan. Makanya benar, kita masuk surga bukan karena amal kita, tapi karena rahmat Allah. Kalau bicara sempurna, mana yang sempurna? Ya, dosa kita itu salah satunya akan dilebur oleh Allah dengan saum Ramadan ini. Adapun dosa-dosa besar tentunya dengan taubatan nasuha. Ya. Jadi siapa yang saum Ramadannya dengan iman yang benar, dengan ilmu yang benar. Nah, kalau iman yang benar yang gimana? Iman yang benar yang bagaimana? Iman yang benar yang bagaimana? Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat yang ke-82. Orang-orang yang beriman dengan benar itu adalah yang tidak akan mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, asyirku. Penjelasannya, iman yang benar itu tidak bercampur dengan kesyirikan, kemunafikan, dan kekafiran. Nanti satu saat kita akan kaji lebih mendalam. Iman yang benar yang gimana? Yang tidak bercampur dengan kesyirikan, kemunafikan, dan kekufuran. Kemudian dia jalankan saum Ramadannya dengan ilmu yang benar. Nah, dengan ilmu yang benar itu jelas, dari subuh sampai maghrib satu dia tidak makan, tidak minum. Anak SD, TK juga bisa kok kalau nggak makan, nggak minum. Nggak hanya itu, nggak makan, nggak minum, mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarah, meninggalkan kemaksiatan dan dosa, meninggalkan hal-hal yang merusak dan membatalkan puasa.
Sampai di sini bagus. Tambah satu lagi, irtiqaul ibadah, dan ibadahnya pun ini saum yang mantap. Ini namanya puasanya pakai ilmu. Semoga puasa kita, saum kita diterima oleh Allah, menjadi amal soleh dan menjadi penghapus dosa kita. Amin. Nah, hadis yang kedua ini bentuknya warning. Apa itu? Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang menjalankan puasa, dia tidak mendapatkan nilai kebaikan dari puasanya, melainkan hanya lapar dan haus. Kenapa? Waktu puasa dia marah-marah. Bu, Pak, marah itu gampang. Jadi apa sih? Marah itu gampang. Masalahnya habis marah itu tambah panjang ceritanya, selesai atau malah uring-uringan terus. Biasanya yang suka marah suami atau istri? Kula ulangi ya. Biasanya yang suka marah suami atau istri? Gak usah nunjuk-nunjuk yang lain lah, sadar diri aja deh. Saya ulangi. Lebih baik jujur daripada nunjuk yang lainnya. Dari hati nurani jawabnya. Biasanya yang suka marah-marah, puring-puring itu suami atau istri? Tak terus ke. Lagi puasa marah-marah. Hati-hati, capek, lapar, nggak dapat apa-apa gimana? Dusta. Sungguh Allah tidak berhajat, Allah nggak terima. Walaupun kamu lapar, walaupun kamu puasa, kalau kamu tidak meninggalkan dusta. Iya kumbal kadiba fainal kadiba mujanibun lil iman. Coba oleh kalian akan berbuat dusta, karena sebenarnya dusta itu akan menjauhkan dari keimanan. Dusta itu dibenci oleh Allah, dijauhi oleh manusia, membawa keburukan dan menyeret ke neraka. Nauzubillah nih. Jujur itu dicintai oleh Allah, disukai oleh manusia, membawa kebaikan dan mengantarkan ke surga. Amin. Terus ghibah. Ghibah itu bahasa Jawane napa? Ngrasani. Biasane Pak ngapunten lho Bu, ingkang sok ngrasani niku piyai kakung napa piyai putri nggih? Jujur. Biar Allah saja yang tahu. Ya jelas Allah Maha tahu. Bapak Ibu, ngapunten, kalau kita itu ngerasani wong, kita itu ghibah, dosa orang itu berpindah kepada kita. Nauzubillah min, pahala kita berpindah kepada orang itu. Untung erono, rugi, dosa, puasanya capek. Berarti jangan marah, jangan dusta, jangan ghibah, jangan menghina, jangan mencela, jangan mengutuk, jangan melaknat, jangan sumpah palsu. Karena Ramadan ini maksimalkan dalam kebaikan. Makanya diawali mau Ramadan ini persiapan betul dengan niat yang baik. Ya, dengan mengharapkan kekuatan kepada Allah. Juga persiapan yang utama yang juga perlu kita persiapkan adalah apa? Sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat ekonomi. Ekonominya kalau sehat kan kita bisa infak sedekah banyak. Gitu? Baik, saya singkat saja. Nah, jamaah sekalian, apa yang perlu kita maksimalkan di bulan Ramadan? Yang pertama, khatam Al-Quran minimal sekali. Siap? Siap atau mengatamkan Al-Quran satu kali? Nggak siap. Kok nggak janji? Berarti nggak niat itu. Bapak Ibu perhatikan. Barang siapa yang dia tidak mampu mengatamkan Al-Quran meskipun hanya sekali di bulan Ramadan, yakin di luar Ramadan dia lebih susah, lebih sulit, bahkan mungkin belum pernah dia mengatamkan Al-Quran. Katanya cinta pada Al-Quran, katanya mau selamat, katanya pedoman hidup. Kita jangan sampai seperti orang yang mengatakan itu orang-orang itu banyak loh kaum muslimin muslimat itu yang membaca Al-Qur'annya kalau lagi susah tidur. Susah tidur.
Begitu ambil Quran langsung A'udzubillahi minasyaitonir alif lam laksak. Malam hari dia terkejut ketika bangun. Kenapa dia terkejut? Bukan Quran yang dia baca, malah Al-Quran sing baca dia. Coba. Astagfirullah. Bapak Ibu termasuk yang sering pegang Quran, baca Quran, lihat Quran, atau mindahin Quran? Bapak Ibu termasuk yang sering pegang Quran, baca Quran, lihat Quran, atau mindahin Quran? Ngapunten ini, Ibu bisa belajar sama Ustaz Ananto. Bapak juga bisa belajar sama Ustaz Ananto. Kalau ada di antara Bapak Ibu belum bisa baca Quran, mungkin hanya 3, 5, 7 kali pertemuan insya Allah. Saya punya pengalaman, mu'alaf umurnya 64, udah sepuh. Tapi semangatnya, ibu yakin, aku gak bisa Ustaz. Bisa, bismillah. Yang penting syaratnya mau sungguh-sungguh bisa, kemudian bisa bahasa Indonesia. Alhamdulillah 10 kali pertemuan bisa. Umur 64, dari nol, orang Cina masuk Islam. Ya. Jadi ternyata saya hanya mengatakan nih, Masya Allah, betul Al-Quran itu Allah nyatakan, walaqad yasanal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Dalam surat Al-Qamar ada 4 kali diulang-ulangin oleh Allah. Ya, walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh Allah mudahkan Al-Quran itu bagi orang-orang yang mau bersungguh-sungguh. Siapa yang sungguh-sungguh mau bisa baca, dia akan bisa baca. Siapa yang dia sungguh-sungguh mau mengamalkan, Allah akan berikan kemudahan dalam mengamalkannya. Siapa yang bersungguh-sungguh mau mengajarkan, mendakwakan, Allah akan mampukan. Harus dibarengi dengan ikhtiar sungguh-sungguh. Jadi minimal khatam Al-Quran sekali. Siap? Siap? Hati-hati loh, jangan-jangan ini Ramadan terakhir ini loh. Ini gak nakut-nakutin. Apalagi yang mau kita banggakan? Fa'inal Quran wasyam safi'ani. Sesungguhnya Al-Quran dan saum itu adalah 2 amalan, 2 hal yang akan memberikan syafaat, pertolongan, perlindungan bagi yang melakukan, yang membacanya. Ya, jadi khatam Quran. Terus ibadahnya ditingkatkan, memberi orang yang berbuka, menyantuni fakir miskin. Targetkan, pokoknya Ramadan tahun ini aku mau memberi buka. Terserah. Memberi infak sedekah 10 orang sampai 60 bahkan lebih dari itu, gitu. Bedakan, karena kita nggak tahu, jangan-jangan ini Ramadan kita yang terakhir. Ya. Terus banyak doa, zikir, istighfar, qiraatil Quran, sholawat Nabi, dan mendoakan orang lain. Bapak Ibu jamaah sekalian bisa sholawat Nabi? Bapak Ibu jamaah sekalian bisa sholawat Nabi? Bisa sholawat Nabi? Ini ditanya bisa sholawat Nabi kok jawabnya bisa, bukan Allahumma sholli ala Muhammad. Takbir, takbir, tahlil, tasbih, ta'awud, sholawat Nabi, winter gitu kok. Jadi ditanya sholawat Nabi kok bisa? Lah kapan jawabnya? Allahumma sholli ala. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, ngapunten, nampaknya kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan Ibu Bapak diparingi oleh Allah kesehatan, keberkahan, kelapangan rezeki, ya, kebaikan dan kemampuan, dipertemukan dengan ibadah shaum Ramadan, dapat menjalankan ibadah shaum Ramadan dengan baik benar, dapat menggapai menjadi hamba yang bertakwa, hamba yang bersyukur, dan di atas petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian kita akan doa, ya. Walaupun doa ini sudah sering saya sampaikan, tapi kita ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bil Islam, wahtim lana bil iman, wahtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, dan akhirilah kehidupan kami dengan iman,
dan akhirilah kehidupan kami dengan husnul khatimah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, tetapkanlah aku dan keluargaku untuk istiqomah di atas petunjuk hidayah-Mu, dan jauhkanlah segala keburukan dan fitnah yang merusak rumah tangga dan menyebabkan mati su'ul khatimah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, jadikanlah aku hamba yang sabar, syukur, taat ibadah, istiqomah dalam kebaikan dan kebenaran, dan matikanlah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf Bapak Ibu ngapunten saagengipun. Mohon maaf bila selama ini sampai hari ini ada ucapan sikap perilaku saya yang kurang sopan, kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya ya. Bapak Ibu enggak usah minta maaf, sudah saya maafin. Semoga Allah memberikan kekuatan, kesehatan, keberkahan dan umur kepada kita, dipertemukan lagi insya Allah. Baik, punya niat yang baik hendaknya segera ditunaikan. Beramal soleh janganlah ditunda-tunda. Ikan cepat, ikan gambus, lebih cepat lebih bagus. Ingat, malam hari ada tahajud, pagi hari ada duha. Al-Quran dibaca, dipelajari, dipahami, diamalkan. Jangan malas ibadah. Jangan marah-marah. Perbanyak sedekah dan jangan ada dusta. Pandangan mata selalu tersalah, pandangan nafsu selalu melulu, pandangan hati tidak hakiki. Jika hati itu bersih karena pancaran nur ilahi Rabbi, hidup tak selamanya indah, langit tak selalu cerah. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian. Terima kasih. Yang bertugas undur diri nak balik ke Bekasi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.